Kemudian agenda yang kedua, Onan. Ini agenda Freemasonry. Tujuannya adalah mengekang pertambahan keturunan Goyim, artinya non Yahudi, selain Yahudi, dipreser. Lewat apa kira-kira? Kalau di Indonesia, KB. Jadi itu Yahudi yang ada di Indonesia. Bahkan di Malang itu ada markas Yahudi kurang lebih 5 hektar arealnya, disulap dengan pemukiman, disulap dengan bangunan-bangunan mewah. Ada sinagog. Itu tepatnya dari Gunung Kawi itu, ya. Itu kalau dari tempat yang kuburan Gunung Kawi itu perjalanan 15 menit. Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Di situ ada markas, ditulis besar-besar, Zion. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tahun 2008, ketika saya ke Jakarta, alhamdulillah, pas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan waktu itu. Ketika saya di silaturahmi, pas saat itu ada 3 tokoh nasional. Sebelah kanan saya itu adalah Jenderal Muhdi PR. Beliau waktu itu menjabat sebagai Wakil Direktur BIN, Badan Intelijen Negara. Sebelahnya Jenderal Muhdi ada yaitu Bapak Kiai Haji Khalil Ridwan LC. Beliau sebagai ketua dari jajaran ketua, beliau ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang pojok itu adalah Ustadz Suhada Bahri LC, ketua Dewan Dakwah Islamiyah Pusat di Jakarta. Itu kesempatan emas bagi saya. Saya tanya kepada 3 tokoh ini, satu dari BIN, MUI, satu Dewan Dakwah. Tahun 2008, saya tanya kira-kira tantangan Indonesia ke depan apa? Jawaban 3 tokoh ini, satu dari BIN, satu dari MUI, satu Dewan Dakwah, sama, hegemoni Amerika, cengkraman Amerika. Jadi kalau saya ngomong Amerika itu Yahudi besar, kalau Israel itu Yahudi kecil. Itu cengkraman Amerika. Selang berapa bulan saya diundang lagi di Jakarta, pas rehat apa Isoma ya, Isoma. Satu meja, alhamdulillah Allah mudahkan dipertemukan lagi. Sebelah saya Wakapolda Kalimantan Barat. Sebelahnya lagi dari Propam Mabes Polri, itu Pak Rio. Dulu pernah jabat sebagai komandan Brimob di Palembang. Sebelah lagi Kepala Kejaksaan Negeri Kendari. Sambil minum teh, kopi gitu ya, snack. Ini kesempatan emas bagi saya tanya, bapak-bapak pejabat negara, saya tanya bukan institusi, pribadi-pribadi, karena bapak sebagai seorang muslim, saya tanya, kira-kira tantangan Indonesia ke depan itu apa? Jawabannya sama, hegemoni Amerika, cengkraman Amerika. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, akhirnya saya mencoba
tahun 2014. Setelah saya dapat info-info dari pejabat tinggi negara ini, yang sebelumnya tahun 98 ketika saya diundang di Istana Negara oleh Bapak Presiden Habibie, ini benar-benar dapat info yang luar biasa. Karena beliau adalah korban daripada konspirasi Zionis Yahudi yang itu pertemuannya diadakan di Singapura. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, akhirnya kesempatan beberapa setelah itu saya mencoba melakukan riset. Saya cari beberapa pusat-pusat Yahudi di Indonesia, markas-markas Yahudi di Indonesia. Alhamdulillah jadi tesis. Langsung saya ada 2 profesor, saya ajukan tesis itu, judulnya Harakatus Suhyun fi Indonesia, gerakan Zionis Yahudi di Indonesia. Jadi ternyata cukup mengagetkan. Yahudi masuk ke Indonesia itu tahun 1602 Miladiyah Masehi. Ada yang sudah lahir tahun 1602 Masehi. Saya cari di mana kuburan yang paling tua, kuburan Yahudi yang paling tua. Ternyata saya buka literatur, itu kuburan Yahudi yang ada di Sydney, Australia, yang ada di New York, yang ada di Paris, Prancis. Ternyata kuburan Yahudi yang paling tua seluruh dunia ada di Indonesia. Di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Begitu saya melihat masuk di depan, bukan seperti kuburan, ini seperti rumah elit. Begitu saya masuk, luar biasa. Dan nanti bisa kita lihat fakta-faktanya. Bahkan pemerintah Republik Indonesia sampai hari ini mendeteksi dan mendata orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia sampai hari ini kurang lebih 5.000-an. Dan mereka menguasai, benar-benar menguasai hal-hal yang strategis di Indonesia. Rata-rata Yahudi keturunan Belanda dan Yahudi keturunan Irak. Luar biasa. Bahkan saya meneliti, rata-rata mereka masuk ke markasnya jam 2 malam. Ketika umat Islam sedang terlelap tidur. Jam 2 malam. Mobilnya tidak ada letter N, kan itu di Malang kan itu. Tidak ada letter L, tidak ada. Semua letter B. Mobil Mercy, mobil-mobil mewah, bis Bluebird itu dari Jakarta. Orang bule-bule Amerika. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah salah satu contoh realitas di lapangan. Kembali ke sini. Ini Syekh Mustafa Al-Maraghi, Allahumma yarham. Beliau mencoba meneliti dari nas-nas syar'i, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Makanya ada tafsir Al-Maraghi. Jadi beliau tulis 76 karakter Yahudi di dalam Al-Quran. Kesimpulannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Maraghi ini, yang beliau mufassir, bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling unik
dibanding bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam diri mereka terkumpul semua kejelekan, tipu daya, jiwa-jiwa teroris, rasa dengki dan konspirasi, kejahatan, kebiadaban, kebengisan, kelicikan, pengingkaran, penjarahan, keras kepala, semua sudah menjadi urat dagingnya. Bahkan Al-Quranul Karim mengungkap karakter Yahudi hampir 1 juz di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala membongkar karakter Al-Yahud, Yahudi itu. Artinya hal ini menunjukkan begitu besarnya perhatian Al-Quran untuk mengungkap hakikat Yahudi itu. Nabiullah Musa alaihissalam mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah. Tapi mereka tidak mau. Justru yang disembah adalah sapi betina. Ini yang disembah. Itulah karakter Yahudi. Bahkan Yahudi banyak di samping dia menolak apa yang diperintahkan oleh Nabiullah, mereka juga ada yang membunuh para nabi. Itulah karakter Yahudi. Makanya setiap kali kita sholat 5 waktu, kita senantiasa memohon kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa al-maghdu? Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengabarkan, yaitu al-Yahud, Yahudi. Itu bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ad-dallin, siapa orang-orang yang disesatkan? Rasulullah memberikan jawaban, an-Nasara, orang Nasrani. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 73 sampai 75 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menegaskan apa? Ayat 73. Ada yang hafal? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari yang 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Siapa yang mengkafirkan itu? Allah. Jelas sudah ya? Dari surah Al-Fatihah tadi yang bagian akhir. Siapa yang divonis oleh Allah kafir? Siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi menjadikan Uzair ibnullah, anak Tuhan. Nasrani menjadikan Isa ibnullah, anak Tuhan. Makanya Allah memberikan vonis kafir. Jadi yang memvonis kafir Yahudi dan Nasrani itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Organisasi yang paling tua sedunia ini Freemasonry. Ini organisasi Yahudi yang paling tua seluruh dunia. Jadi Freemasonry itu perkumpulan para pembangun yang bebas artinya. Tujuannya adalah untuk membunuh kecenderungan yang tidak biasa yang terdapat dalam diri manusia dan melucuti manusia itu dari nilai-nilai utama yang diperolehnya berkat keimanannya. Jadi mereka akan melucuti, menghancurkan akidah itu.
Ia bertujuan untuk meracuni kepercayaan dan membunuh jiwa kemanusiaannya. Inilah Freemasonry. Ini organisasi Yahudi yang paling tua sedunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Secara resmi, Freemasonry itu muncul di Inggris pada tanggal 24 Juni 1717 Masehi. Dengan diresmikannya Grand Lodge of England sebagai basis utama kegiatannya. Walaupun sebenarnya kegiatan para Mason, Zionis Yahudi ini di Inggris itu sudah berlangsung sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa agenda organisasi yang paling tua milik Yahudi ini? Apa agendanya? Yang pertama, sada. Dari beberapa agenda-agenda itu, yang paling saya ambil 3 saja, karena ini sudah masuk ke Indonesia. Sada. Dia mendirikan agama baru dan agama tandingan di seluruh dunia. Jadi Yahudi menciptakan agama baru. Makanya bapak ibu yang dirahmati Allah, Yahudi masuk Kristiani, lahirlah 3 in 1. Konsep teologi Trinitas. Jadi siapa yang bawa orang Yahudi? Namanya Paulus. Makanya agama Kristiani itu agama Paulus. Yahudi masuk ke Islam dibawa oleh Abdullah bin Saba. Lahirlah Syiah Rafidhah. Kenapa disebut Rafidhah? Karena mengikuti Abdullah bin Saba. Begitu juga Yahudi mempelopori untuk mendirikan yang dimotori oleh Karl Marx. Lahirlah komunis ateis. Jadi luar biasa, banyak itu nanti kita lihat. Dan itu sudah masuk ke Indonesia. Bahkan komunis dan Syiah di Indonesia itu sudah masuk ring 1. Jadi Syiah membonceng ke komunis. Yang mendirikan adalah Yahudi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan di Amerika, agama-agama baru yang diciptakan oleh Yahudi, di kalangan Kristiani ada gereja setan, gereja Mormon, gereja Advent, gereja Anak Tuhan, dan lain-lain. Di India diciptakan Islam Ahmadiyah, yang dia mengakui ada nabi baru namanya Mirza Ghulam Ahmad. Makanya Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa Ahmadiyah itu bukan Islam. Kemudian agenda yang kedua, Onan. Ini agenda Freemasonry. Tujuannya adalah mengekang pertambahan keturunan Goyim, artinya non-Yahudi, selain Yahudi. Dipreser. Lewat apa kira-kira? Kalau di Indonesia, KB. Jadi jangan sampai umat Islam itu jumlahnya banyak, dipreser, ditekan dengan segala macam cara. Yang ketiga, plotism. Plotism itu adalah strategi Yahudi untuk menciptakan di beberapa negara-negara dunia Islam, yaitu dia berusaha menciptakan ulama plotism.